Jadi kantor itu sudah jadi media presentasi yang cukup baik. Jadi ketika dia datang, makanya flow ruang meeting kita harus melalui ruang staff, ruang tim. Jadi ketika dia masuk kebun kan, oke. Kemudian ngelihat tim, dia kan pede nih. Nanti kalau saya kasih mereka timnya ada, nanti kemungkinan jalan proyeknya. Nah, oke, sekarang saya kepingin ada satu pertanyaan aja, Pak. Kalau misalkan ada format presentasi, jadi misalkan urut gitu ya, yang istilahnya udah terbukti lah, itu udah keren banget, kemudian tinggal pakai gitu, menurut Pak Jongnyat gimana ya? Itu powerful banget nggak ya? Kami beberapa kali bikin kayak board gitu kan, jadi kayak misalnya desain book gitu ya, yang nanti akan dikumpul pada saat finalisasi gambar konsep gitu kan. Itu sih seperti yang tadi yang saya ceritakan. Itu sih urutannya saya pikir sudah sampai sekarang kita pakai. Cuman ada beberapa itu kan dalam ada juga kelas-kelas project yang dia minta cepat nih gitu. Minta cepat, ya udah akhirnya kita juga nggak bisa buat sekompleks itu. Paling gampang sih sebenarnya yang kita bilangnya yang mininya yang paket mini lah. Artinya jadi cuma bisa arsitektur kita kasih image reference. Jadi gambar saya tentunya, kemudian image reference, kemudian sudah langsung ke desain kita. Denah tanpa potongan skematik dulu 3D, atau kalau nggak seperti itu master plan, blow up sama 3D itu cukup sih. Itu cukup. Berarti tetap pasti ada yang istilahnya udah terbukti Pak ya, selalu dipakai. Cuman kalau memang butuhnya cepat harus punya yang versi mininya Pak ya. Betul. Supaya nggak buang waktu juga kan ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ananda. Izin bertanya, apa yang perlu dan penting dipelajari sebelum masuk ke dunia landscape di Jung? Karena saya mulai tertarik dengan landscape dan ada referensi buku yang bagus untuk mempelajari arsitektur landscape. Sebenarnya kalau mau masuk dunia landscape, ya kalau saya juga kan bukan landscape arsitek ya. Seperti yang saya ceritakan, saya tertarik dengan bagaimana landscape itu mempunyai peranan terhadap suatu proyek secara keseluruhan. Nah, kalau kita mau belajar tentang landscape, yang pertama ya cara gampangnya kita kerja sama orang yang ngerti landscape. Kita masuk konsultan landscape, jadi bagian dari tim itu mulailah belajar project by project gitu. Nah, kalau referensi buku ya itu tadi, kalau landscape hanya textbook itu nggak akan bisa, karena kan harus tahu tanaman itu. Nah, kemudian kalau misalnya itu untuk personal ya. Kemudian kalau untuk tim ya kita harus ada satu orang yang minimal satu yang memang dia sekolahnya landscape. Jadi dia bisa ngasih atau influence teman-temannya mengenai tanaman gitu. Dan itu kan baru dari segi softscape sih. Dan landscape itu kan tidak hanya softscape. Bisa juga, ada juga namanya hardscape. Nah kalau hardscape sih kita sebagai arsitek itu pasti bisa. Karena bermainnya dengan kayak kolam, kayak gazebo, water feature, kayak gitu itu kan dari belajar arsitek tuh mestinya sudah bisa. Dan perbanyak referensi dan perbanyak main ke tempat-tempat yang landscape-nya bagus. Itu sih paling cepat cara belajar dibanding lewat buku ya. Iya, karena tadi sebenarnya kayak yang digarisbawahi sama Pak Jongnyat juga modalnya sih sebenarnya modal nekat gitu. Iya. Saya sih modal nekat. Pokoknya kayak gitu. Iya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Septiawan Widya. Gimana cara mengatasi masalah tersebut dan terutama mengatasi masalah gugup? Saya aja sampai sekarang masih gugup sama klien-klien itu. Normal kok. Ya, saya sendiri juga masih gugup sama aja kok. Kadang klien tertentu, aduh, apalagi yang kita presentasi di
klien yang sangat formal gitu dalam ruang meeting yang besar, kemudian yang datang itu orang-orang topnya, waduh kita ngerasa ini banget. Tapi biasanya mereka setelah mereka sampai memberikan kita dalam ruangan tersebut, berarti kita punya value lebih dari mereka. Itu yang saya pegang sih. Jadi ketika saya sampaikan slide by slide, kemudian animasi dan lain-lain, ya apalagi animasi ya, mereka kebanyakan ngangguk kepala, oh iya ya. Artinya 50% kepercayaan udah kita dapat sebenarnya. Ya. Jadi kalau gugup-gugup begini wajar lah, wajar. Kalau udah jalan biasanya nggak gugup. Lalu saya ada pertanyaan nih, kalau sekarang kan ya kita ngomong presentasi arsitektur ya. Kalau itu kan juga ada hubungannya sama komunikasi tadi ya. Sekarang pernah nggak kan juga kliennya kan nggak melulu ketemu on the spot kan untuk juga itu kan nggak ketemu on the spot langsung gitu kan. Biasanya gimana nih gitu media komunikasinya, cara komunikasinya itu apakah ada media khusus yang sering dipakai atau gimana itu? Cara paling mudahnya yang sering dipakai untuk kesehariannya. Biasanya sih kami kalau presentasi awal itu kita push mereka untuk datang ke kantor. Sebisa mungkin mereka datang ke kantor. Malah sudah datang ke kantor ya? Ya mesti. Jadi karena sebenarnya kantor itu sudah mulai, makanya kita buat kantor serius. Jadi kantor itu sudah jadi media presentasi yang cukup baik. Jadi ketika dia datang, makanya flow ruang meeting kita harus melalui ruang staff, ruang tim. Jadi ketika dia masuk kebun kan, oke. Kemudian ngelihat tim, dia kan pede nih, nanti kalau saya kasih mereka timnya ada, nanti kemungkinan jalan proyeknya. Kemudian saat di ruang meeting kita buat representatif mungkin, jadi kita makanya pakai TV yang gede, jadi kita presentasi lihat lewat TV itu yang kita kalau bisa mereka harus datang gitu. Kalau enggak ya pakai Zoom kayak gini, kayak Zoom. Kalau yang sekarang ya, kita pakai Zoom. Cuman kalau dulu waktu awal-awal merintis kan belum punya kantor tuh. Kalau sekarang kan memang udah punya kantor. Iya. Mungkin ini teman-teman banyak yang pengen tahu juga, wah gimana kalau saya belum punya kantor kan pasti gitu. Iya. Kalau belum punya kantor ya portofolio kita pakai. Nah portofolio kita invest, jadi buat se-eksklusif mungkin. Jadi apa? Iya kayak kita bikin udah kayak majalah gitu portofolio kita. Walaupun isinya awalnya sebagian banyak itu ilustrasi, jadi proyek jadinya sedikit 1, 2, 3, tapi yang lain tuh konsep-konsep. Jadi kita jelas company kita di situ. Oh dibentuk kayak majalah yang kemarin mau dibagiin ke saya itu bukan? Itu ya kayak gitu, tapi dulu yang di awal tuh gede banget kayak kalau majalah di Periplus tentang buku-buku arsitektur tuh, kayak gitu dah portofolio kita di awal. Jadi investnya lumayan di situ. Itu penting ya. Berarti itu dibawa ke kantornya si kliennya. Kan kita belum punya kantor nih. Iya, biasanya di resto gitu, biasa makan di kafe gitu kan, kita ketemu, kita jelasin. Kasih bukunya gitu ya, dikasih majalahnya gitu ya. Tertentu. Jadi kalau kita lihat nih, ya kayak mungkin tidak begitu gede lah, kadang kita balik. Kan pas-pasan juga dananya. Tapi kalau dia bikin apa nih, hotel nih, ya kita kasih gitu. Nah ini bisa buat teman-teman juga nih, ini nggak melulu tentang arsitektur juga ya kan, di sini kan ada murid-muridnya Dwarga juga yang kerjanya di rendering juga, mungkin ini bisa nambahin insight juga buat kalian. Ini salah satu cara yang menarik juga buat present something ke klien gitu. Jadi mungkin modal dikit untuk print sedikit ya kan, bisa dikasih waktu ke klien, ketemu sama klien gitu untuk supaya dia bisa lihat dulu, bisa ingat terus gitu sama. Ya udah kayak buku itu kan kayak udah punya buku nih kayak gitu sih. Iya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.